bercanda, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya dari Bapak Abdul Wahidin. Baik, langsung saja kita simak videonya. A. Gerakan Organisasi Internasional. 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. 2. Bank Dunia. Bank Dunia adalah lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman dan hibah kepada pemerintah negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dengan tujuan melaksanakan proyek-proyek modal. OECD adalah organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi, merupakan sebuah organisasi internasional dengan 30 negara yang menerima prinsip demokrasi, perwakilan, dan ekonomi pasar bebas. 4. Masyarakat Uni Eropa. Masyarakat Uni Eropa adalah organisasi kawasan yang bertujuan untuk menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Organisasi ini dibentuk melalui Perjanjian Roma tahun 1957 setelah Uni Eropa dibentuk tahun 1993, disatukan dan berganti nama menjadi Masyarakat Eropa. B. Gerakan Lembaga Swadaya Internasional. Hal ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada transparansi dan yang kedua ada TIRU. C. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi atau UNCAC. Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. UNCAC yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Penandatangan pertama kali diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2003. Beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi ini adalah: yang pertama itu ada masalah pencegahan, yang kedua ada kriminalitas, yang ketiga adalah kerjasama dan internasional, yang keempat ada pengembalian aset-aset korupsi. Konvensi Suap OECD adalah konvensi internasional yang memerangi korupsi. Ini melibatkan negara-negara yang bertujuan untuk membuat hukum yang mengkriminalisasi suap oleh pejabat publik asing dalam bisnis internasional. Konvensi ini berlaku untuk 34 negara anggota OECD dan 4 negara non-anggota yang telah meratifikasi konvensi ini. Arti penting ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia. Indonesia telah ratifikasi konvensi anti korupsi pada 2006 dan berkomitmen dalam pemulihan aset korupsi melalui kerjasama Interpol. Pemerintah dan lembaga terkait bertanggung jawab dalam penerapan konvensi dan pelaporan pencegahan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi. A. Konsep pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah upaya untuk mengurangi pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Konsep pemberantasan korupsi melibatkan berbagai aspek, termasuk hukum, transparansi, akuntabilitas, pendidikan, dan partisipasi masyarakat. B. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan penerapan hukum pidana, yang kedua ada kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana, yang ketiga ada kebijakan untuk memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat massa media atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan, dan lain-lain. Berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi. 1. Pembentukan lembaga anti korupsi. 2. Pencegahan korupsi di sektor publik. 3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. 4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan pemberantasan korupsi. Poin ketiga, ada tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan.
Selain itu, ada juga peraturan lain yang mengatur tentang korupsi, seperti Undang-Undang tentang Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi yang merupakan singkatan dari UUD nomor 20 tahun 2001. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan terkait antara lain 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan, mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi, mekanisme pencegahan, penindakan, dan pengadilan terkait kasus korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga sering disebut sebagai Undang-Undang Tipikor, menegaskan penegasan tindak pidana korupsi secara lebih tegas dan menyeluruh. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur perubahan dan penambahan pasal-pasal terkait pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membentuk KPK sebagai lembaga independen untuk melakukan penyelidikan, penindakan, dan pencegahan korupsi. Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang mengatur beberapa perubahan terkait KPK dan upaya pemberantasan korupsi. 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegah Korupsi yang menerapkan strategi nasional untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Nah, itulah tadi adalah beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi secara lengkap di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.